Perkenalkan, nama saya Ruth Nopita Marcelina Simbolon. Saya akan membahas tentang sejarah gereja di Papua Barat. GKI di Tanah Papua berdiri pada tanggal 26 Oktober 1956 sebagai hasil pengabaran Injil yang dimulai oleh Octo dan Geisler pada 5 Februari 1855. Sejak awal berdirinya GKI di Tanah Papua adalah suatu gereja yang bersifat ekumenis. Kehadiran dan keberadaan GKI di Tanah Papua adalah kehendak Tuhan untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah yang nyata di tengah keterbelakangan. Yang selanjutnya, sejarah masuknya Kristen Katolik ke Tanah Papua Barat. Gereja Katolik berdiri di Tanah Papua pada 15 November 1965 silam dengan ditandai resminya MJR Rudolf Staverman OFM menjadi uskup keuskupan Sukarnopura. Sejak tahun 1937 hingga tahun 1966 melalui perjanjian ius komunisionis dari Tahta Suci Patican. Yang selanjutnya, sejak masuknya Kristen Protestan ke Tanah Papua. Menurut Edward B. Taylor dalam buku Primitive Culture, kebudayaan merupakan keseluruhan kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seorang sebagai anggota masyarakat. Yang selanjutnya, tokoh masuknya Kristen Protestan di Papua Barat, tepatnya di Pulau Masinam, merupakan sebuah pulau dengan luas 4010,97 ha yang terletak di Teluk Doreri sebelah selatan Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Tanggal 5 Februari 1855 kedatangan dua orang pengabar Injil Sari Jerman, yaitu C.W. Otto dan Johann Gottlob Geisler yang diantar oleh Kesultanan Tidore. Yang selanjutnya, Pulau Masinam menyimpan berbagai peninggalan. Saya Rinta Maduma Solin ingin menjelaskan tentang sejarah masuknya Pentakosta. Meneliti gerakan Pentakosta masuk ke Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan tokoh pentingnya, yakni Red Johannes Gerhard Thyssen yang teologia Santa Crisona di Swiss, dan ia tamatan sekolah kedokteran dari Rotterdam. Dia menikah dengan Anna Maria Fink dan mengawali pelayanannya sebagai utusan Injil di Pulau Sumatera pada tahun 1901. Rev Johannes Thyssen dan istrinya dan meninggalkan negeri Belanda dan diutus oleh Dr. Reck sebagai guru Injil ke daerah Sumatera Utara untuk melayani suku Batak. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari kekristenan di Provinsi Papua Barat. Penduduk dari daratan Dore Munwar mengakui Sultan dari Tidore yang di bawah kekuasaan pemerintah Belanda rupanya tidak keberatan bila misionaris Kristen datang ke Masiman Papua. Begitu surat jalan dari pemerintah Belanda yang sampai ke Ternate, Otto dan Geisler sangat bersukacita atas berita keberangkatan ke Papua. Geisler menulis dalam suratnya kepada konser sebagai berikut: terpujilah Tuhan sehingga waktunya telah tiba yang telah lama kami nantikan. Kami akan berangkat ke suatu tempat di mana belum misionaris datang dan tinggal karena